Ya, alhamdulillah sih saya mendapat surprise banget dari MS Glow. Jadi berkat penjualan kita meningkat, kita mendapat reward dan ternyata hadiahnya rewardnya mobil. Itu saya merasa bahagia sekali dan merasa gembira sekali. Dan terima kasih kepada MS Glow. Opa, ini kan mobil yang diidam-idamkan Kak Vanis kan, Opa? Mungkin seperti apa sih, Opa, mungkin? Ya, itulah tadi ditanya oleh salah satu teman kamu. Memang si almarhum dulu pernah mengidam-idamkan ingin membeli Alphard. Tapi karena ya dia umurnya pendek. Rupanya Tuhan sekarang memberi juga, tapi untuk keluarga lah sifatnya ya, untuk kepada umat. Ya itulah, kita nggak tahu rahasia Tuhan, kekuatan almarhum. Ternyata apa yang menjadi impian dia itu sekarang terkabul untuk mamanya. Berarti cita-citanya udah kesampaian ya, Opa? Sampai Buat gala ya sekarang, Opa? ya tentu berkeluarga lah sifatnya kan gitu ya. Otomatis gala kan sama kita, yang punya kita punya gala kan gitu. Udah dipakai kemana aja nih pagi jalan-jalan? Belum lah, ini kan baru hari apa ya mobilnya? Hari Kamis, Opa? Kamis ya, Kamis baru mobilnya. Rencananya mungkin mau dipakai buat jalan-jalan bareng atau seperti apa ini kan lebih luas juga gitu isinya. Belum, untuk sejauh ini belum ada rencana Opa mau kemana-mana. Karena Opa juga buka ruko baru, sehingga Opa lagi sibuk ngurus ruko baru. Belum ada kepikiran untuk pergi ke jalan-jalan kemana-mana, belum. Tapi gimana Pak Ji, kan baru bilang-bilang setahun belakangan ini ibaratnya walaupun awalnya berduka gitu tapi keberkah gitu terus-menerus datang gitu. Hak asuh ke Pak Haji, rezeki juga alhamdulillah seperti itu. Ya, semuanya itu saya merasa bersyukur sekali ya, apa yang kami dapat sampai sekarang. Di awal-awal kami berduka, kami down, dan saya menjalani kehidupan itu seperti apa adanya. Saya jalanin aja, bagaimana, kemana arahnya. Saya tidaklah neko-neko istilah orangnya. Ya sudah, kita jalani. Inilah takdir. Namun rupanya di balik itu Tuhan menjanjikan sesuatu. Kita kan nggak tahu ya rahasia Tuhan. Namun sedih ya tetap juga kita namanya sedih. Kehilangan anak siapa yang nggak sedih. Tapi di balik itu kegembiraan, kebesaran hati yang diberikan oleh Tuhan ya, lewati anak saya ataupun melewati orang lain yang diberikan kepada saya. Ya contoh salah satunya ini mobil ini hari ini ya. Dan juga saya buka usaha nih. Alhamdulillah tambah juga usaha saya di sini. Karena biasanya kan satu di sana, sekarang itu bagi saya sesuatu yang sudah dijanjikan Tuhan ya. Mungkin ya mudah-mudahan itu semua Tuhan menilai saya baik ya. Mudah-mudahan Tuhan menilai saya baik sehingga diberilah satu kepercayaan ya. Alhamdulillah segala dipercayakan kepada kita dan alhamdulillah usaha kita bertambah ya. Mudah-mudahan saya beranggapan baik aja. Ini mungkin Tuhan merasa kita baik. Itu aja. Buah dari kesabaran juga Pak Ji. Iya, Kan mungkin buah awal-awal kesabaran. Ada emosi juga. Iya, fitnah waduh. Segala macam gitu. Sangat berat. Kalau tahun ini, kalau terhadap serangan-serangan terhadap keluarga, terhadap pribadi saya, bukanlah di media yang dilewat ke WA langsung ke saya, atau orang datang ke saya, atau surat pun juga ada datang ke saya. Saya beberapa kali diteror orang ya segala macam ya. Memang membuat saya tidak tenang. Ada beberapa lama saya tidak tenang, gelisah lah saya, ini apa benar, apa begini, begitu. Ya, namun ya kekuatan Tuhan tidak ada yang bisa melawan. Semuanya sudah ada janji Tuhan. Ya, saya berjalan aja seperti apa adanya ya, tidak neko-neko, dengan hanya penuh kesabaran aja yang saya kemukakan. Karena saya merasa bahwa apa yang saya lakukan selama ini di jalan yang benar dan di jalan yang menurut saya pantas saya lakukan. Baik termasuk memperjuangkan gala waktu itu, menurut saya berhak untuk mendapatkannya. Maka saya perjuangkan. Apapun kata orang, bagaimanapun serangan orang saya lakukan. Bermacam-macam orang berkata, saya tidak mempedulikan. Mulai dari orang-orang hebat ya berkata juga ya. Oma Gala juga kemarin kan sempat terharu mendapat surprise kejutan ini, mungkin seperti apa? Gimana? Terharu hingga menangis mendapat surprise dari Mas Glow, seperti apa?
Ya, kemarin omanya sempat menangis juga dia, ya. Menangis terharu dia, ya. Menangis gembira lah ya. Dia mendapatkan sebuah mobil dari Reward ya. Eh, itu kan sesuatu yang sangat berkesan sekali ya. Sesuatu yang sangat berkesan sekali. Eh, dalam kondisi kami sibuk. Ya, saya memang sibuk saya bersibuk dagang, omanya juga sibuk mengurus MS Beliau. Tahu-taunya kesibukan itu berbuah. Artinya penjualan meningkat, reseller juga alhamdulillah beberapa ya. Terus tahunya MS Beliau mengasih kabar ada sesuatu yang mau diberikan. Nah, datang dia. Nah, itulah sesuatu yang tidak bisa kita duga-duga dan tidak disangka takdir dari Tuhan. Kata-kata apa sih Pak Haji yang diucapkan Pak Haji sama Bu Haji gitu pas mungkin sampai di rumah? Ya, kata-kata apa yang mau saya ucapkan, ya kehabisan kata-kata saya. Hanya terima kasih yang saya ucapkan kepada Mas Gilang, Mbak Sandy, waktu itu hanya itu yang saya ucapkan, dan syukur kepada Tuhan. Itu aja saya. Ya gimana ya dapat mobil ya, kita surprise banget ya. Mobil baru. Apa? Kemarin kan di vlognya mungkin Kade kan menyebutkan katanya pengantin baru di Opa. Mungkin dari papahnya Kak Puji klarifikasi seperti apa sih Opa? Mungkinkah ada pernikahan siri atau seperti apa sih Opa? Enggak sih, itu hanya bercanda sama adik. Itu biasa-biasa aja. Belum lah, karena enggak ada alasan bagi anak saya untuk melakukan pernikahan siri. Si Tori pun enggak ada alasan. Kenapa? Karena si Tori hubungannya dengan kami keluarga baik. Si Puji anak saya juga ya sangat baik lah, namanya anak ya. Apalagi saya sih nggak bakal mengatur-ngatur banget. Kalau anak saya sudah senang, anak saya sudah gembira, ya baik kedepannya menurut saya sih, saya akan ikut aja sih. Jadi tidak ada alasan itu mengatakan bahwa si Puji sama Tori udah nikah siri. Enggak, itu nggak benar. Saya bantah. Tapi dari tanggapan Puji sendiri seperti apa Opa? Ada curhatan nggak sama Opa seperti apa mungkin sampai viral tuh katanya pengantin baru mungkin? Enggak, saya enggak, karena menurut saya itu enggak ada alasan tempat berpijak. Saya enggak tanya sama si anak saya. Ya orang iseng aja kali Pak katanya. Biasa aja kali. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh si Kade itu hanya bercanda. Besar-besarkan sebenarnya. Cuma sempat viral juga ya. Iya, sampai 2 kali omongan Opa. Iya, padahal itu alasannya enggak ada. Apa alasan mereka untuk melakukan nikah siri? Kecuali kalau saya marah atau umpamanya ya kami tidak menerima, mungkin. Tapi ini baik. Malah si Tori sekali, boleh dibilang dalam seminggu minimal sekali 2 pasti ke rumah. Ini enggak ada alasan. Tapi makin hari makin kesini makin bucin ya Pak Haji, yang Pak Haji lihat. Makin serius begitu maksudnya? Iya sih, iya. Memang sepertinya si Puji sama si Tori semakin hari hubungan itu semakin akrab kayaknya, semakin dekat. Gerak-gerik mereka untuk arah ke lebih serius si Tori memang udah terlihat, udah terasa sih bagi saya. Namun mungkin bukanlah dalam waktu yang sedekat banget sih. Makanya kita lihat ajalah perkembangan ke depan. Tapi insya Allah mereka masih menjagalah koridor-koridor yang tidak patut masih dijaga. Saya sebut. Padahal banyak loh Pak Haji, maksudnya penggemar. Banyak Pak Haji yang penggemar mereka tuh saking gemesnya pengen, ayo dong direstuin gitu. Ya, anak saya ini makanya kadang saya bilang anak saya ini terlalu muda ya. Hubungan mereka, keakraban mereka, sehingga mereka kan ada juga kadang-kadang ya berpelukan segala macamnya. Saya pun menjadi pertanyaan juga bagi saya, apakah sudah ikut hasrat apa belum ya? Kenapa? Karena anak saya ini menurut saya kecil banget baru. Jadi masih jauh. Jadi takut saya terlalu muda ya. Makanya saya kadang-kadang nggak terlalu menyalahkan banget dia kadang ketemu berpelukan seperti itu, nggak terlalu. Kenapa? Anak saya ini saya lihat tamat SMA kemarin belumlah ada hasrat. Nggak tahu lah dalam masa setahun ini ya. Ya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ya tapi mudah-mudahan
semuanya itu ya masih tetaplah dijaga lah batas-batas itu. Jadi emang inginnya Pak Haji tuh Puji itu menikah di umur berapa sih kalau boleh tahu? Saya melihat tentu dulu saya pikir setahun, 2 tahun atau 3 tahun gitu. Sekarang sudah 1 tahun ya sejak Islam. Saya melihat perkembangan dia. Kalau dia sudah siap banget, memang sudah kekeh, ya mau tak mau, saya juga mengikuti. Kalau mau saya 2 tahun lagi. Tapi kalau memang dia udah kekeh, ya udahlah Pak katanya. Kalau udah yakin dia bahwa bakal rumah tangganya bakal langgeng, bakal baik. Setelah saya beri wajangan, oke katanya ya sudah. Tapi Kalau yang dilihat sekarang bagaimana Iya. Pak? dilihat sekarang sih oke, tetapi kan saya kan masih meragukan karena dia masih terlalu muda. Masih terlalu muda, 20 ya. Masih terlalu muda. 21, 22 mungkin oke lah 22. Pak Haji, tapi pernah nanya nggak sih ke Pujinya sendiri gitu, pernah nggak diajak ketemu sama orang tuanya Torik? Ya karena belum ada arah keseriusan, makanya saya nggak berbicara sampai ke situ. Ya, saya nggak menanya sampai ke situ. Jadi saya hanya sampai di Torik aja barusan sekarang. Soal kabar mungkin Torik mengatakan kalau keluarganya belum siap menerima segala macam seperti itu, bagaimana tanggapan di Instagram sempat bicara? Ya saya sih nggak belum mendengar saya omongan pembicaraan seperti itu, saya tidak mendengar. Dan bagi saya kalau si Toriknya sudah memang serius, sudah bertanggung jawab, sudah meyakin, bagi saya sih yang lain itu tidaklah begitu apa banget bagi saya. Karena kalau kita flashback ke belakang, ya kalau si Torik dengan Hatta kan bersaudara, kita siapa juga kita ketahui kan. Jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan di situ menurut saya. Tapi memang alangkah baiknya semuanya itu klop kalau bisa. Tapi ya kalau enggak ya mau apa juga kita kan. Yang akan menjalankan rumah tangga ini kan mereka berdua. Kita selaku orang tua hanya meng-ACC sifat. Kita nggak bisa zaman sekarang kalau saya untuk zaman sekarang nggak bisa saya memaksakan kehendak saya. Karena hidup sekarang dunia sudah maju, terus anak-anak sekarang sudah cerdas dan pintar ya. Nggak elok lah kalau menurut saya sih anak-anak sekarang kita paksa atau kita kita atur-atur banget sih, kurang tepat. Itu kalau pemikiran saya. Allahu alam lah pemikiran orang lain. Gitu sih. Opa kan semalam kan ada ulang tahunnya kakak, Kak Puji juga nggak datang, mungkin gimana kak atau seperti apa, mungkin ada omongan kak ke Opa mungkin? Kan kemarin sudah disurprisein si Yatta, malam kemarin kan. Nah semalam itu si Rebecca ulang tahun, Nah jadi disitulah dia si Beka, si Puji, si Fadli dan juga Storik semalam. Jadi mungkin itu maka nggak sempat hadir di situ. Itu menurut pikiran saya sih. Allahu alam lah. Oke? Tapi kan maaf kalau lihat di story Torik kan buatnya kan ngajak di acara keluarganya itu kan ngajak Puji, katanya takut ngerasa kayak keluarga Gen nggak datang, takut bikin nggak nyaman gitu. Nah mungkin tanggapan Pak Haji seperti apa kan? Ini karena masih belum bersedia bertemu kali dengan Puji, belum siap lah. Kalau soal itu tentu harus ditanyakan ke Torik. Saya nggak paham itu. Saya nggak ngerti sampai ke situ kan. Hal itu tentu Torik yang lebih tahu. Bagaimananya, apa mungkin apa enggaknya Torik yang lebih tahu. Tapi saya tidak sampai ke situ pikiran saya. Tapi sejauh ini ada Torik udah ngomong serius mungkin ke Pak Haji untuk kayak melangkah lebih lanjut gitu. Belum ada pemikiran untuk arah situ. Belum ada pemikiran ke arah situ. Belum ada pembicaraan arah situ. Tapi intinya maksudnya sebagai orang tua memberi akses seperti itu banyak hal-hal positif dari Puji juga mungkin setahun belakangan gitu setelah berhubungan sama Dari Torik. dari Puji banyak hal-hal perubahan positif mungkin seperti itu, jadi lebih mandiri atau seperti apa gitu. Ya, sebenarnya kalau kita pelajari ke belakang, sebenarnya hubungan mereka ini bagi saya sangat banyak hal positif. Banyak hal positif. Jadi kekurangan dari si Puji, si Torik selalu beri masukan. Kekurangan dari si Torik, si Puji selalu beri masukan. Jadi mereka ini saling mengisi sebenarnya. Baik di dalam bidang katakanlah bidang kerjanya, selalu memberikan memberikan katakanlah di mana masukan-masukan, memberikan masukan. Umpamanya si Puji begini, nah
Sekarang kalau bagi Tori kurang bagus, diunjukkanlah. Kalau si Tori melakukan sesuatu, menurut si Puji kurang tepat, Puji memberi masukan. Jadi menurut saya, hubungan mereka yang terjadi saat sekarang ini sangat baik untuk karir mereka. Makanya saya tidak ada alasan tidak merestui. Tidak ada alasan bagi saya. Mereka sudah jauh berubah. Anak saya jauh berubah. Si Tori pun menurut saya mungkin semakin dewasa kalau menurut saya selama mereka berhubungan. Karena sudah, ya namanya kita kalau sudah berhubungan dengan perempuan itu kesabaran harus tinggi lah. Begitu juga bagi perempuan kesabaran harus tinggi. Itu belajar dewasa. Jadi saling memberi pengertian, saling memberi masukan antara mereka berdua itu sangat bermanfaat. Jadi saling mencurhat. Dengan adanya pasangan dia, artinya pacaran mereka, tentu si Tori akan curhat ke Puji, si Puji akan curhat ke si Tori. Itu tidak bisa kita pungkiri. Disitulah nilai positifnya bagi saya. Oke.